online Harian Jogja hari ini, Kamis 29 Juli 2021, diskusi bertajuk Deteksi Dini COVID-19 pada Ibu Hamil. Diskusi ini merupakan terselenggara berkat kerjasama Harian Jogja dengan Satgas COVID Republik Indonesia, Rumah Sakit Panti Rapih, juga pemerintah PKK Kabupaten Bantul dan juga PKK Kota Jogja. Siang hari ini sudah bersama kita sejumlah narasumber yang tepat di bidangnya ya, kalau kita berbicara soal bagaimana deteksi dini maupun mitigasi terhadap ibu hamil dalam hal kematian ibu maupun infeksi COVID-19. Ada Ibu Dr. Luciana Iren. Selamat siang Ibu Dr. Luciana Iren Widyastuti, spesialis Obsgyn. Selamat siang Mbak Putri. Selamat siang. Ibu Luciana ini beliau sehari-hari bekerja sebagai dokter spesialis Obsgyn di Rumah Sakit Panti Rapih Jeput. Ya. Kemudian ada pula narasumber kita berikutnya Ibu Emy Masruroh. Selamat siang Ibu Emy. Ibu Emy ini merupakan ketua tim penggerak. Ya, Ibu Emy ini merupakan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bantul. Nah, nanti juga akan menyusul ya pembicara kita berikutnya, ketua tim penggerak PKK Kota Jogja, Ibu Tri Kirana Muslidatun. Semuanya sehat semua ya hari ini? Alhamdulillah. Sehat. Ya. Diskusi hari ini cukup menarik sebenarnya di tengah lonjakan COVID-19 di DIY. Tidak cuma di DIY ya, di beberapa daerah Pulau Jawa gitu termasuk. Tapi DIY termasuk cukup mengkhawatirkan saat ini, banyak kasus kematian dan positivity rate yang juga cukup masih tinggi. Nah, di antara pasien-pasien COVID-19 ini adalah yang salah satu kelompok paling rentan ini adalah ibu hamil ya. Beberapa waktu lalu Harian Jogja sempat mengangkat kasus kematian ibu hamil di Kabupaten Bantul. Itu sampai beberapa waktu kemarin kalau tidak salah itu datanya tercatat sampai 17 ibu hamil yang positif COVID itu meninggal dunia ya. Tapi nanti kita akan lebih banyak berbicara mengulas soal ini dengan Bu Emy Masruroh. Nah, betapa rentannya ibu hamil yang positif COVID ini juga dicatat oleh Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia atau POGI yang mencatat bahwa sebanyak 536 ibu hamil dinyatakan positif COVID selama setahun terakhir. Nah, dari jumlah itu ternyata 3% diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Ada beberapa kondisi yang mungkin membuat rentan ya ibu hamil yang positif COVID kemudian bergejala berat dan atau kemudian meninggal dunia. Tapi nanti kita akan mengulas itu lebih banyak dengan Ibu Luciana Iren yang memang sehari-hari berpraktik untuk menangani atau merawat ibu hamil ini. Oke, tapi sebelum ke Ibu Iren saya ingin mempersilakan Ibu Emy dulu deh sebagai penggerak PKK di Kabupaten Bantul, karena organisasi PKK ini termasuk salah satu ujung tombak ya untuk memantau ibu hamil di wilayahnya masing-masing, bagaimana kemudian perawatan mereka selama pandemi, bagaimana mereka memeriksakan kehamilan, bagaimana deteksi pencegahan COVID-19 dan sebagainya. Oke, mungkin ke Bu Emy dulu ya. Bu Emy mungkin bisa cerita pertama bagaimana kondisi ibu hamil di Kabupaten Bantul sendiri, karena kami dengar kemarin ada kematian ya, 17 ibu hamil itu mungkin apakah ada tren peningkatan dibanding sebelum pandemi dan setelah pandemi ini? Suaranya masih di mute Bu Emy? Ya. Oke, sudah. Oke, terima kasih Mbak Bekti. Jadi memang di Kabupaten Bantul beberapa waktu ini cukup memprihatinkan. Jadi sebenarnya ketika sudah pandemi tetapi belum sampai pada bulan Juli ini kondisi ibu hamil masih terpantau, masih relatif aman. Kemudian rata-rata kalau mereka yang terpapar COVID itu ya mereka yang memiliki mobilitas tinggi. Akan tetapi sejak masuknya virus varian baru ini rupanya banyak sekali ibu-ibu yang terpapar COVID, utamanya ibu hamil yang pada kesempatan bulan Juli, selama bulan Juli ini yang
kita data itu ada sekitar 200 ibu hamil yang terpapar itu. Nah, kemudian sampai dengan kemarin lusa itu data yang masuk ke kita itu ada 17 ibu hamil yang memang meninggal dunia, dan itu rata-rata karena mereka terlambat untuk ditangani, atau mereka lapor, atau mungkin sudah lapor tetapi kemudian mereka membatalkan kembali untuk dirawat. Seperti itu yang terjadi. Dan dalam 1 bulan dengan jumlah yang segitu banyak, itu bagi kami cukup membuat kami harus semakin menambah energi bagaimana mendampingi ibu-ibu hamil yang ada di Kabupaten Bantul, dan mereka itu sangat rentan sekali. Nah, di tempat kami pada kesempatan sejak tahun 2020, sejak adanya pandemi itu, memiliki sebuah kelompok atau koordinasi yang sebenarnya itu adalah tadinya digunakan untuk koordinasi antara ibu-ibu hamil dengan anak-anak yang masih balita, tetapi kemudian sejak pandemi itu ada, digunakan sekaligus untuk koordinasi terkait dengan COVID yang sedang mewabah ini. Nah, koordinasi itu diantaranya melibatkan antara lain ketua PKK, kader-kader kelurahan, dan Karpanewon, dan tentu saja setiap hari kami selalu memantau dari laporan-laporan setiap Karpanewon dan kelurahan tersebut, Mbak. Dan saat ini posisinya di Kabupaten Bantul sedang berusaha untuk bagaimana mereka ibu-ibu ini dapat terpantau di itu, Mbak. Terima kasih. Ada tren peningkatan bila dibanding 2019 misalnya data kematian ibu hamil ini? Iya, Mbak. Jadi tahun 2019 itu sampai dengan sekarang itu luar biasa peningkatannya, Mbak. Apalagi tadi kita sudah sampaikan bahwa pada bulan ini saja itu 17 orang sudah meninggal gitu, Mbak. Drastis ya berarti ya, Bu ya. Luar biasa. Kemudian sekarang ini kan orang susah untuk mengakses misalnya memeriksakan kehamilan ya, puskesmas banyak yang tutup misalnya karena COVID. Juga pusat layanan kesehatan yang lain. Bagaimana kemudian upaya dari PKK sendiri untuk mempermudah deteksi perawatan ibu hamil ini? Kalau puskesmas sendiri nggak tutup, Mbak, tetapi untuk pemeriksaan atau pengawalan dari ibu-ibu hamil ini, kita mengerahkan kader kesehatan di setiap kelurahan. Jadi setiap kelurahan itu ada koordinasi yang mereka itu memantau kondisi lapangan ibu-ibu yang ada di wilayahnya masing-masing. Gitu. Jadi setiap ibu hamil itu ada ada WA group yang di situ memang koordinasi antara kader dengan para ibu hamil itu. Termasuk edukasi mengenai COVID ya? Ya, termasuk edukasi COVID-nya itu bagi para ibu hamil ini. Tapi tentu saja ya kadang-kadang ada juga yang ibu hamil itu enggan untuk bergabung di dalam grup tersebut, Mbak. Gitu. Nah, selama ini faktor yang paling banyak mendominasi mungkin Bu ya dari penyebab kematian tadi 1 bulan 17 orang ya, itu karena faktor apa ya? Apakah misalnya mereka terlambat untuk dirujuk ke rumah sakit karena sekarang kan dapat rumah sakit juga sulit, atau seperti faktor apa? Atau isoman yang mungkin tidak terpantau? Iya, Mbak. Jadi sebenarnya yang namanya ibu hamil itu kan kata tegar itu rentan untuk terpapar oleh virus COVID yang saat ini sedang mewabah. Dan rata-rata di warga kita itu kemarin ketika saya sering menyapa warga, itu mereka menganggap bahwa ketika mereka tidak merasakan gejala yang begitu berarti, lalu mereka memilih untuk isoman saja. Dan kadang-kadang karena itu menganggap kayaknya saya hanya masuk angin atau saya hanya batuk pilek saja, saya diam saja di rumah, kemudian tidak melapor kepada kader kesehatan ataupun ke puskesmas. Nah, kemudian baru setelah semakin dirasa gejalanya itu makin kelihatan, itu baru lapor kepada kader kesehatan atau kepada puskesmas, sehingga kadang itu penanganannya menjadi terlambat karena pada usia kehamilan ini rata-rata yang meninggal itu pada usia kehamilan 36-37 minggu, dan itu sudah sangat rawan sekali sehingga penanganannya terlambat. Kemudian ketika dibawa ke rumah sakit, padahal
rumah sakit sendiri sekarang tidak bisa langsung masuk ya Mbak ya, jadi harus antri gitu, sehingga akhirnya terlambat untuk mendapatkan penanganan. Artinya banyak faktor ya Bu ya, baik dari sisi sekarang kan overloadnya layanan kesehatan, kemudian juga dari tadi mereka terlambat untuk memeriksakan diri atau tadi isoman, tadi faktor isoman. Nah, terakhir pertanyaan saya sebelum saya bergeser ke Ibu Lucia, apakah mekanisme seperti apa yang disediakan oleh Pemkab Bantul ya melalui mungkin PKK ketika ibu hamil yang kemudian dia terinfeksi COVID? Khususnya mungkin yang bergejala ya. Kalau isoman kan kalau ringan bisa di shelter. Kalau misalnya dia bergejala dan kemudian berat terpaksa kan harus dirujuk. Nah, mekanismenya seperti apa? Lalu apakah fasilitas pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit cukup memadai misalnya untuk ruang ICU untuk bayi dan untuk ibu hamil sendiri lah mungkin perlu treatment khusus? Kalau yang ini saya sebagai ketua tim penggerak PKK tentu belum tahu kapasitas, karena bukan kapasitas saya, jadi karena ini baru muncul pada bulan ini dan ada tahapan sekarang yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk melayani ibu-ibu yang hamil yang terpapar COVID ini, baru kita siapkan berupa shelter yang ada di 4 tempat, yaitu di Semaul, Miten, Fatmasuri, dan juga di SKB, sehingga harapannya mereka terpantau. Nah, nanti kalau misalnya memang itu betul-betul parah, ya memang kita selalu berusaha untuk dibawa ke rumah sakit dan ya tergantung bagaimana kondisi dari ibu hamil tersebut. Kalau untuk fasilitas itu nanti rumah sakit yang lebih tahu, Mbak. Oke, terima kasih Ibu Emi Masruroh. Beberapa menarik sebenarnya, tapi ada beberapa hal yang perlu saya highlight bahwa ternyata memang ada lonjakan yang luar biasa ya, dalam 1 bulan 17 meninggal. Sepengalaman saya liputan di Bantul itu belum pernah ada 1 bulan ibu hamil itu meninggal, kematian ibu. Jadi memang sangat rentan sekali, sebenarnya harus perlu menjadi perhatian bersama ya tadi. Baiklah, saya akan bergeser ke narasumber berikutnya, Ibu Lucia. Ibu Lucia dari dokter spesialis oksigen dari Rumah Sakit Terapi yang setiap hari mungkin merawat atau melayani ibu-ibu hamil ya. Bagaimana ini sebenarnya Bu Lucia kondisi ibu hamil, kerawanan ibu hamil sendiri di Jogja ini terkait COVID-19? Ya, secara keseluruhan memang ibu hamil akan sebagian besar pasien itu kita ketahui dia terinfeksi COVID. Itu rata-rata karena memang pasien ini kita ketahui dalam keadaan dia sudah cukup bulan. Mengapa? Karena memang di sini biasanya kita lakukan screening terhadap COVID kita lakukan menjelang persalinan. Jadi di sini menjelang persalinan akan dilakukan pemeriksaan rapid antibody dan swab antigen, sehingga dari situ baru ketahuan, oh ini ternyata ibu ini positif COVID ya, positif COVID. Atau pada pasien-pasien yang menjelang dilakukan operasi, itu baru dilakukan pemeriksaan swab PCR sebagai salah satu syarat operasi. Sehingga kita tahunya itu pasien itu dalam kondisi sudah cukup bulan, kemudian dia ternyata terjadi positif COVID. Ya, kalau kita lihat memang sebagian besar pasien-pasien yang kontrol rutin itu yang ternyata positif itu adalah pasien yang tanpa gejala. Jadi mereka sebagian besar adalah OTG. Ya, jadi saya mendapatkan pasien-pasien itu yang memang dia tanpa gejala itu jauh lebih banyak. Kalau pasien yang dengan gejala yang tadi disampaikan mungkin dia ada sesak nafas segala macam, biasanya kita mendapatkan rujukan. Ya, mendapatkan rujukan, dia pasien dari UGD, datang dari UGD dengan kondisi sesak nafas atau bergejala sedang sampai berat. Tapi memang pasien-pasien yang banyak saya tangani, kalau yang di poliklinik memang yang tanpa gejala. Oke. Bu Luciana, apakah penting misal karena sekarang kan ketahuan mereka umurnya sudah jelang persalinan ya, artinya kan mungkin pencegahan untuk dan sebagainya agak terlambat ya. Apakah perlu misalnya deteksi dini ibu hamil ini tidak hanya jelang persalinan tapi misal sebelumnya? Sebenarnya memang belum ada kebijakan pencegahan ibu hamil sebelum persalinan, karena memang di sini tidak ada tindakan. Cuman memang di sini bagaimana sih caranya mencegah supaya
tidak terjadi infeksi kepada ibu hamil, ya otomatis dari perilaku ibu hamil sendiri sebenarnya. Bagaimana ibu hamil ini menjaga prokesnya terhadap supaya dia tidak tertular COVID. Kemudian dan sebagian besar dari pasien-pasien ini yang kita anamnesis itu mereka rata-rata tertular COVID itu pada tertular COVID itu dari orang-orang sekitarnya, dari keluarga, kemudian dari rekan sekerja, mereka rata-rata tertular COVID seperti itu. Terutama orang-orang yang yang saya tangani dengan COVID yang berat, gejala berat, memang rata-rata tertularnya dari keluarga. Dari keluarga ya. Kalau sekarang trennya ibu hamil yang positif itu dari hasil pendataan Pantirapi sendiri, apakah ada tren peningkatan Ibu dibanding periode sebelumnya? 2020 misalnya dibanding 2021 saat sekarang varian Delta sudah masuk ya ke Jogja. Ya, trennya memang meningkat. Jadi kita angka persalinan maupun sesosaria dengan positif COVID itu meningkat dibandingkan tahun 2020 kemarin. Ya, jadi rata-rata kita sekarang melakukan sesosaria itu sering kita melakukan sesosaria itu di ruang bedah infeksius ataupun kita melakukan persalinan pada pasien-pasien COVID di kamar persalinan untuk infeksius. Ada berapa mungkin bisa disebutkan angkanya, tren peningkatannya misalnya dalam 1 bulan menangani berapa gitu pasien yang positif COVID ibu hamil? 1 bulan ini kalau dalam 1 bulan ini memang saya belum memastikan jumlahnya ya, tetapi mungkin dalam 1 minggu ini saja saya sudah menangani pasien untuk operasi dengan di bedah infeksius itu sekitar 3, kemudian yang di ruang persalinan infeksius juga sekitar 3, 1 minggu ini. Dalam 1 minggu sekitar 6 pasien. 1 minggu ya, berarti kalau di rata-rata 1 bulan 6 dikali 4 ya bisa lebih dari 20 pasien ya. Nah kemudian treatmentnya ketika menghadapi pasien dengan ibu hamil dengan positif COVID itu seperti apa? Apakah perbedaannya dibandingkan dengan ibu-ibu yang mungkin tidak positif, baik dari sisi penanganan bisa kelahiran, apakah memang harus disesar atau seperti apa penanganannya secara medis, secara klinis? Ya, kalau untuk indikasi persalinan itu indikasinya berdasarkan indikasi obstetri, jadi bukan suatu indikasi semua pasien COVID harus disesar, enggak. Jadi kita sering mendapatkan pasien-pasien COVID yang melahirkan normal, sering pada pasien COVID yang melahirkan normal, itu kita harus bisa menilai ini peluang untuk terjadi persalinan normalnya tinggi atau tidak. Kalau dia peluang persalinan normalnya tinggi, kita usahakan supaya kontak antara pasien kemudian dokter dan bidannya itu tidak terlalu lama, itu biasanya kita lakukan akselerasi persalinan. Jadi kita pacu supaya persalinan ini jadi lebih cepat, menjadi lebih cepat, sehingga pasca persalinannya memang di ruang isolasi sehingga kita kontak dengan pasien menjadi lebih minimal. Kemudian untuk pasien yang memang dia peluang persalinan normalnya rendah atau itu kita memang cenderung untuk dilakukan sesar. Ya, atau memang kalau kita mendapatkan pasien-pasien dengan kondisi dia ada gangguan nafas, saturasinya turun dengan sesar. Tapi pada pasien-pasien yang OTG itu tetap berdasarkan indikasi obstetri kita pemilihan proses persalinannya. Jadi tergantung kondisi klinis ya Bu ya? Iya, tergantung kondisi klinis ya. Kemudian dari Rumah Sakit Pantirapi sendiri, adakah misalnya fasilitas khusus ya untuk menangani ibu hamil yang COVID ini? Idealnya seperti apa? Jadi fasilitasnya memang kita jadi pada pasien yang positif itu proses persalinannya kita lakukan di ruang infeksius ya, ruang persalinan infeksius itu memang ada di UGD ya. Kemudian kita penolongnya memang menggunakan APD yang level 3. Kemudian untuk fasilitas sesar juga ada ruang operasi khusus untuk pasien dengan COVID. Ya, kemudian pasca operasi nanti dilakukan
perawatan di bangsal isolasi yang khusus COVID. Oke, berarti memang dibedakan ya, dibanding dengan pasien yang tidak positif COVID. Ya, jadi memang nanti untuk perlakuan bayinya pun juga diberikan di ruang yang infeksius, isolasi untuk bayi. Dari hasil yang selama ini kebanyakan bayi yang lahir itu positif atau negatif, kebanyakan temuan yang ditemukan? Sebagian besar bayi yang lahir dari ibu dengan COVID itu negatif sebagian besar. Negatif ya. Oke. Karena memang penularannya lewat transplasenta kan kecil, jadi memang sebagian besar bayinya negatif. Negatif, oke. Untuk angka kematian bayinya sendiri, bagaimana Ibu? Angka kematian bayinya dari ibu ya, tingkat kerawanannya dari ibu yang positif COVID ini? Ya, jadi kalau kita membicarakan angka kematian bayi di sini, sebagian besar jadi pasien-pasien yang kita lahirkan itu angka kematian sangat tergantung dari outcome bayinya. Jadi sebagian besar pasien ini adalah pasien dengan kehamilan yang cukup bulan. Pada kondisi pasien dengan COVID ini dia stabil, keluhannya gejala ringan atau dia tanpa gejala, ini kemungkinan besar bayinya pasti akan baik. Ya, kondisi obstetrik dia baik, kita luaran bayinya baik. Nah, kemungkinan angka kematian itu akan meningkat kalau kita harus melahirkan bayi dengan pasien yang terjadi perburukan pada ibu hamil yang terjadi perburukan, terutama pada umur kehamilan. Ya, pada umur kehamilannya belum cukup bulan, nanti akan ada luaran bayi prematur. Ya, ini dia risiko kematiannya jauh lebih tinggi. Ya, tapi selama ini memang kita yang sering kita lakukan adalah pada kehamilan yang cukup bulan, sehingga luaran bayinya tetap baik. Tetap baik. Okay. Luaran bayi pada pasien-pasien ini tetap baik, walaupun kadang kita dapatkan 2 kali ini kita dapatkan ibu dengan kondisi COVID yang berat, itu dua-duanya bayinya baik. Oke, ini saya berikutnya ingin bertanya ke yang lebih umum ya, soal kenapa ibu hamil itu rentan gitu, sangat rentan ketika dia positif COVID itu sangat rentan menjadi berat. Mungkin ini untuk pengetahuan ya ke publik supaya juga berhati-hati kalau misalnya memutuskan hamil di dalam kondisi pandemi ini, maka harus apa kemudian treatment yang perlu dilakukan? Jadi saat kita terinfeksi COVID, bisa saja kita keluhannya ringan sampai berat. Itu kan tergantung dari bagaimana replikasi dari virusnya. Kalau kita lihat ibu hamil itu bebannya memang meningkat karena ada kondisi hamil, terutama pada kondisi trimester 2 ke atas, trimester 2-3, kita akan menjadi kenaikan beban dari kardiovaskuler. Jadi beban jantungnya akan meningkat. Kemudian kapasitas vital paru-paru kita juga akan lebih rendah. Jadi kan kadang ibu hamil nafasnya lebih pendek-pendek, kapasitas vitalnya lebih rendah. Kemudian kalau kita lihat koagilitas dari darah ibu hamil juga meningkat. Ya, jadi kalau kita terkena infeksi COVID, ibu hamil terkena infeksi COVID, di mana nanti kita dari beban jantungnya sendiri untuk hamil ini meningkat, kemudian beban dari paru-paru meningkat, kemudian kepekatan dari koagulasi dari darahnya itu meningkat. Nah, kalau kita terkena infeksi COVID ya kita bisa susah untuk kompensasi. Ya, jadi dia kemampuan untuk kompensasinya akan lebih rendah, sehingga pada ibu hamil kalau dia tidak mampu kompensasi, dia nanti akan jadi lebih berat. Terjadi angka kesakitan pada COVID ini akan lebih meningkat dibandingkan pada wanita yang tidak hamil. Jadi memang cukup rentan dibanding misalnya berat sama rentannya dengan orang berpenyakit penyerta ya Bu ya sebenarnya ibu hamil ini. Jadi istilahnya bisa dibilang hamil ini adalah komorbid untuk COVID ya. Jadi dia sebagai pemberat saat kita mengalami infeksi COVID.
Oke, kepada peserta diskusi yang ingin bertanya, nanti dipersilakan untuk bisa melalui chat atau bisa dengan raise hand, mengklik tombol raise hand yang ada di fitur Zoom, yang ingin bertanya kepada Ibu Luciana atau Ibu Emi Masruroh ya, karena pembicara kita yang satu belum hadir sampai sekarang, nanti bisa dilanjutkan nanti oleh Ibu Tri Kirana Wuslidatun kalau misalnya beliau bisa bergabung siang hari ini. Saya persilakan kepada para peserta diskusi yang ingin bertanya, bisa melalui chat atau menggunakan fitur raise hand. Oke, kalau misalnya belum ada yang bertanya, ada yang sudah bertanya ini, apakah boleh ibu hamil trimester 3 divaksin COVID? Mungkin ini lebih ke Ibu Luciana ya. Ya, vaksin COVID ini bisa diberikan pada ibu hamil di trimester kedua dan trimester ketiga. Jadi batasannya adalah lebih dari 12 minggu dan kurang dari 33 minggu. Ya. Jadi bisa diberikan kepada ibu hamil. Oke. Oke. Kalau belum ada pertanyaan yang lain, saya ingin bertanya ke Ibu Emi Masruroh. Ini sekarang ini kan pandemi COVID, banyak kader-kader kesehatan yang juga terinfeksi COVID ya, sehingga menyebabkan layanan kemudian terganggu. Nah, ini intervensinya dari pemerintah seperti apa ini? Supaya ibu hamil juga tetap mendapat pelayanan maksimal ya, walaupun kondisi COVID gitu. Di tengah krisis SDM kesehatan. Jadi dengan berkurangnya petugas kesehatan ya sebenarnya tenaga kesehatan yang saat ini semakin banyak yang terpapar, itu tentu saja memang cukup mengganggu perjalanan dari pelayanan terhadap kesehatan bagi masyarakat, dan dalam hal ini adalah pada ibu hamil. Nah, tetapi kami seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita memiliki kader kesehatan yang itu berjejaring mulai dari kabupaten, kapanewon hingga tingkat kelurahan dan bahkan itu sampai dengan tingkat padukuhan. Nah, tentu saja mereka ibu-ibu ini, beliau-beliau ini, para kader kesehatan ini akan selalu mendampingi ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu nifas dan masyarakat pada umumnya untuk mereka menjaga kesehatan. Utamanya yang di sini yang sangat ketat kita dampingi itu adalah ibu-ibu hamil, mulai dari yang masih usia kandungan muda hingga kemudian sampai pada usia-usia menjelang kelahiran seperti itu. Dan kami dari tim penggerak PKK Kabupaten selalu memantau, meminta mereka untuk melaporkan bagaimana kondisi yang ada di lapangan setiap hari. Termasuk diantaranya misal ada ibu hamil yang terpapar, kemudian mereka akan melaporkan di grup, sehingga kami selalu akan memberikan solusi bagaimana jika terjadi sesuatu hal. Nah, kemudian tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi, setelah para kader ini bergerak di lini masyarakat, tentu saja kami dari pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Kesehatan dan Satgas COVID serta Puskesmas itu selalu support walaupun tidak terjun langsung di lapangan. Jadi yang di lapangan itu selain petugas dari puskesmas atau tenaga kesehatan, kan ketika dalam kondisi seperti sekarang, tentu saja kita sangat mengandalkan para kader kesehatan yang mereka itu sangat luar biasa mendampingi masyarakat secara ikhlas, Mbak. Begitu. Oke, terima kasih Ibu Emi. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan sudah masuk di chat. Yeah. Nanti bisa dijawab oleh Ibu, tapi ini ada yang ke Bu Lucia kayaknya. Dari Sylvia, selamat siang Ibu Dr. Luciana, saya Sylvia, saya sedang hamil 13 sampai 14 minggu ya, dan kebetulan Selasa kemarin hasil swab antigen saya positif. Saya konsumsi folat dan vitamin D. Untuk vitamin C yang boleh dikonsumsi apa ya? Jadi ini menanyakan soal vitamin-vitamin yang boleh dikonsumsi ya, vitamin C-nya apa gitu. Terus kemudian apa lagi yang perlu saya lakukan demi keamanan janin dan ibu hamil itu sendiri. Nah, keluhannya ini agak bergejala ringan, saya batuk pilek, Dok. Terima kasih sebelumnya. Jadi ada ibu hamil bergejala ringan, batuk pilek, menanyakan vitamin C yang tepat apa dan perawatan seperti apa yang diperlukan untuk menyelamatkan janin dan juga ibu lah.
Jadi kalau untuk ibu hamil, tidak semua ibu hamil dengan COVID itu kita berikan antivirus sama tidak semuanya diberikan antivirus. Yang jelas nanti akan diberikan obat-obat yang simptomatik ya, berdasarkan gejalanya. Jadi di sini kalau memang demam bisa diberikan pengurang demam dengan paracetamol. Kemudian kalau batuk bisa diberikan obat untuk pengencer dahak supaya dia supaya batuknya lebih lega. Kemudian untuk daya tahan tubuh bisa diberikan vitamin C. Di sini vitamin C banyak mereknya ya. Vitamin C bisa digunakan mereknya apa saja tidak apa-apa. Kemudian vitamin D, kemudian zinc, vitamin B juga bisa diberikan. Kemudian ibu disarankan untuk banyak istirahat. Kemudian konsumsi makanannya harus bergizi, ya. Jadi di sini kalau keluhannya ibu kan disarankan isoman, kemudian harus diobservasi bagaimana kondisi, apakah ibu mengalami sesak nafas. Kalau akan lebih baik kalau dengan mempunyai oksimetri, sehingga periksa oksimetri tiap hari. Kalau saturasinya kurang dari 95%, disarankan untuk ke rumah sakit. Atau ibu mengalami demam yang tinggi tidak turun-turun, disarankan ke rumah sakit. Kemudian mengalami sesak nafas, itu juga disarankan ke rumah sakit. Tapi sementara membaik, mungkin ibu bisa isolasi mandiri. Kemudian untuk konsultasi ke dokter, ibu bisa disarankan dengan telemedicine saat ini. Ya, maaf tidak kedengaran, Mbak. Oh ya, sorry, saya mute. Ya, dengan telemedicine tadi ya, salah satu alternatif untuk berkonsultasi dengan dokter sebenarnya secara online bisa dilakukan oleh ibu-ibu hamil yang sekarang positif COVID gitu. Dan kalau saya lihat di chat kita ini sepertinya beberapa peserta kita ini positif COVID ibu hamil. Ada beberapa pertanyaan dari ibu hamil lagi juga sama ya, dari dari Ibu Hanum, dia juga mengabarkan bahwa usia hamil 21 minggu dan swab hari Minggu lalu, maksudnya hasilnya positif dengan gejala batuk dan anosmia. Kemudian untuk obat saat ini dan vitamin folamil ya, Kaviplex dan acetilcysteine. Untuk sarannya seperti apa? Tapi tadi sepertinya Ibu sudah menyinggung ya soal obat-obatan. Nah, kalau untuk beberapa obat ini yang disebutkan tadi, folamil, kemudian Kaviplex dan sebagainya, itu bisa ya aman gitu. Nah, itu aman. Dan acetilcysteine itu dia pengencer dahak untuk batuknya. Oke, begitu ya untuk Ibu Hanum. Kemudian ada juga pertanyaan dari Ascarisa dari Purwokerto. Ini dia bertanya bahwa jika sebelum hamil sudah vaksin 1 dan apakah nanti ketika terinfeksi gejalanya bisa lebih ringan kalau sudah vaksin 1 kali. Kemudian jika terkonfirmasi positif tanpa gejala, apa yang pertama harus kami lakukan? Kalau untuk sudah vaksin, gejalanya lebih ringan itu tergantung dari imunitas kita. Ya, jadi memang semua tergantung dari imunitas kita. Kalau kita hamil di trimester kedua, ketika memang kita kemampuan kapasitas parunya juga akan lebih rendah, kemudian kerja jantungnya juga lebih berat, itu memang jadi kompensasi kita akan lebih lebih kurang dibandingkan orang yang tidak hamil, sehingga mungkin pada orang hamil dia lebih rentan itu tadi terjadinya infeksi COVID yang memberat, ya, sehingga kalau kita memang belum terinfeksi, kita vaksin ya jangan sampai kita jadi terinfeksi. Jadi itu bagaimana protokol kesehatan kita supaya kita tidak terinfeksi. Kemudian pada ibu hamil yang dia tidak ada gejala, justru ibu-ibu inilah orang-orang OTG inilah yang justru dia berpotensi untuk menyebarkan COVID ke orang-orang sekitarnya. Ya, dia kondisi imunitasnya cukup bagus, tetapi kondisi tanpa gejala ini akan menyebabkan dia mudah menyebarkan ke orang sekitarnya. Sehingga kadang mungkin dia ringan saja gejalanya, hanya berupa pilek yang sebentar itu. Mungkin saat ini sudah berpikiran, mungkinkah saya ini pileknya karena COVID. Kalau kita tahu status kita, jadi kita bisa melakukan isolasi mandiri supaya kita tidak menyebarkan ke orang lain. Kadang-kadang ini sering menyebarkan
dengan gejala ringan ini dengan kita sering menyebarkan ke orang-orang terdekat kita, terutama keluarga atau rekan-rekan kerja kita. Oke. Oke, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan untuk Ibu Luciana. Tapi saya bergeser ke Ibu Emi ya, Bu Emi. Kembali lagi, ini sebenarnya peran kita untuk mendampingi ibu-ibu hamil yang positif COVID, terutama dari kader-kader PKK ya, Bu Emi. Selama ini support dari pemerintah sendiri seperti apa ini untuk kader-kader PKK maupun kader-kader kesehatan dalam mendampingi ibu hamil ini? Support dalam bentuk apa maksudnya, Mbak? Misalnya fasilitas, anggaran, dan macam-macam yang bisa kemudian membantu pendampingan ibu hamil, mengingat kasusnya juga tinggi ya di Bantul sekarang. Kalau penjenengan bertanya tentang fasilitas kepada para kader itu sampai dengan saat ini, tentu saja pemerintah Kabupaten Bantul kalau memberikan insentif secara rutin jelas begitu itu belum diberikan, Mbak. Apalagi di masa pandemi ini, walaupun kerjanya itu luar biasa, tetapi belum mendapatkan fasilitas khusus buat ibu-ibu kader kesehatan ini. Jadi memang mereka itu sangat luar biasa dedikasinya untuk mendampingi masyarakat. Dan biasanya kalau yang khusus memberikan fasilitas kepada mereka justru pada tingkat kelurahan, Mbak. Jadi karena di anggaran desa itu diperkenankan untuk memberikan fasilitas kepada para kader kesehatan, dan utamanya ini nanti jika program kami terrealisasi yang harus fokus pada diantaranya mengutamakan kegiatan bagi pendampingan kesehatan di posyandu dan lain-lainnya itu, insya Allah itu nanti akan cukup memfasilitasi beliau. Dan kemudian kalau di PKK kelurahan itu kita setiap rutin itu memberikan PMT bagi ibu hamil serta ibu-ibu yang berisiko tinggi. Jadi memang kita tidak langsung dari kabupaten kita berikan begitu, Mbak, tetapi itu melalui anggaran di dana desa, yaitu di APB kelurahan. PBDes ya. PBDes. Ya. Kalau untuk yang program tadi apa, Bu? Mungkin bisa disinggung sedikit yang direncanakan tadi. Oh, program yang itu, Mbak, yang perpaduan 50 juta itu kan itu diarahkan bahwa prioritas itu harus ada untuk pelayanan posyandu. Nah, posyandu ini kan diantaranya adalah mendampingi, memantau kondisi ibu hamil dan anak-anak serta bayi, gitu, Mbak. Jadi sudah mulai jalan ya, Bu ya, itu program satu dusun 50 juta anggaran untuk salah satunya dimanfaatkan mungkin sekarang untuk ibu hamil. Belum, Mbak. Tadi saya mengatakan nanti ke depannya akan kita lakukan pada tahun 2022 karena baru kita ajukan pada tahun ini. Oh, oke. Semoga bisa. Semoga tidak direfocusing untuk anggaran yang lain ya. Insya Allah. Amin. Ini masih banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk. Akan saya bacakan. Ini juga ada yang dari ke Ibu Emi juga, terus juga ke Ibu Lucia juga banyak. Saya bacain dulu dari untuk Ibu Lucia dulu ya, Ibu Luciana dulu. Ada pertanyaan saya dari PKK Kapanewon Sewon, mau menanyakan kalau ibu hamil dengan konfirmasi positif COVID, apakah nanti bayinya juga akan terkonfirmasi COVID, dan untuk bayi perlu di-swab atau tidak? Terima kasih. Tadi sebenarnya sempat disinggung bahwa kebanyakan negatif ya, tapi nanti bisa ditambahin lagi oleh Ibu Lucy. Kemudian saya ada pertanyaan juga untuk Ibu Lucy. Saya sedang hamil 29 minggu, terkait dengan vaksin apakah diizinkan ya, Dok? Gitu, vaksin untuk ibu hamil. Tadi juga sempat disinggung, nanti bisa diulas kembali. Mungkin sementara itu, Bu, soal vaksin, dan tadi juga soal apakah bayinya akan positif, perlu di-swab gitu bayinya. Oh iya. Maaf sama saya, ini habis mati lampunya. Gimana? Oh iya, ada pertanyaan, apakah bayi yang baru lahir dari ibu positif COVID itu wajib di-swab juga gitu, dan kematiannya, tingkat kematiannya seperti apa, dan tadi apakah ibu hamil boleh divaksin atau tidak? Tadi sebenarnya sempat diulas juga ya sama Ibu Lucy, tapi bisa digali lagi.
Jadi kalau pada bayi-bayi yang dilahirkan dengan terkonfirmasi COVID ini nanti akan di-swab dari dokter anaknya akan melakukan swab terhadap bayi-bayi tersebut. Ya. Oke. Jadi tetap akan di-swab ya? Ya. Oke. Ada juga pertanyaan untuk sekalian untuk ke Ibu Luciana aja ini, nanti setelah ini baru ke Ibu Emi. Apakah COVID pada ibu hamil bisa memicu preeklamsia? Oh ya, kondisi preeklamsia dan COVID ini, COVID akan menyebabkan preeklamsia itu masih belum bisa dijelaskan. Tetapi apakah preeklamsia akan memberat oleh karena COVID? Ya, jadi pada pasien-pasien dengan preeklamsia, kalau dia terjadi infeksi COVID, biasanya dia akan mengalami perburukan dari sisi preeklamsianya maupun dari sisi COVID-nya, sehingga morbiditas ibu ini, tingkat kesakitan pada ibu ini otomatis akan meningkat. Ya, tetapi kalau COVID akan menyebabkan preeklamsia itu memang belum bisa dijelaskan. Oke. Semoga bisa menjawab ya. Belum ada riset ya. Berarti apakah itu akan memicu preeklamsia? Tapi kalau dengan sudah ada preeklamsia maka berpotensi bisa memberat gitu. Ya. Oke. Preeklamsia memberat, COVID-nya juga memberat. COVID-nya juga memberat. Kemudian Ibu Luciana, ini ada lagi pertanyaan yang menarik. Ibu hamil yang akan melahirkan, ini mungkin maksudnya ibu hamil yang tidak positif COVID ya. Baiknya di rumah ataukah di rumah sakit? Karena sekarang kondisi di rumah sakit juga rentan penularan COVID gitu. Kalau melahirkan, saya tetap menyarankan ke fasilitas yang menyediakan sarana persalinan. Ya, ke sarana persalinan, bukan melahirkan di rumah, karena suatu persalinan itu merupakan kita pada persalinan yang dengan semua persalinan itu kita risiko untuk terjadinya suatu komplikasi. Ya, ibaratnya pada kondisi pasien yang tidak ada masalah, bisa saja persalinannya nanti terjadi perdarahan. Nah, kalau seperti itu kan nanti akan jadi bermasalah kalau melahirkannya di rumah. Ya, tetap saya sarankan melahirkan di sarana kesehatan. Nanti di sarana kesehatan ini tidak akan dicampur antara pasien yang infeksius dan ibu hamil yang non-infeksius. Jadi akan dibedakan tempatnya. Oke, jadi bisa ke rumah sakit atau ke bidan gitu ya. Kalau tetap ke layanan kesehatan. Itu ke puskesmas juga tidak apa-apa karena memang ke puskesmas sebagai vaskes 1 itu tidak ada masalah. Kalau memang tidak bisa dilayani di puskesmas karena kondisi obstetrinya lebih berat, itu ke rumah sakit juga tidak apa-apa. Oke. Terima kasih Bu Luciana jawabannya. Ini ada pertanyaan untuk Ibu Emi. Bagaimana Bantul, terutama PKK, mendampingi ibu-ibu hamil selama pandemi? Boleh nggak sih ibu hamil di Bantul dikumpulkan dalam satu komunitas agar sosialisasi atau pendampingan lebih mudah gitu? Jadi beresiko tidak ini kondisi pandemi COVID mengumpulkan ibu hamil dalam satu komunitas untuk sosialisasi yang lebih mudah? Gini Mbak, jadi di Bantul itu sejak belum pandemi itu ada komunitas, sebenarnya kalau komunitas ya enggak ya, tetapi itu memang kita menyediakan fasilitas WA Group tadi Mbak, khusus pendampingan bagi ibu-ibu hamil di setiap kelurahan. Nah, di dalam WA Group itu ada dokter, ada bidan desa, ada kami tua, dan para kader kesehatan di kelurahannya masing-masing yang itu akan selalu setiap saat mendampingi para ibu hamil tersebut. Nah, apalagi saat ini di pandemi COVID, maka mereka itu akan selalu didampingi lebih intensif dalam menjaga kesehatannya. Setiap hari selalu diberikan pemahaman tentang bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil, kemudian bagaimana supaya tidak terpapar COVID, artinya mengantisipasinya, mengurangi risiko agar tidak terpapar COVID, itu ada terus di WA Group. Jadi kalau misalnya tadi yang bertanya Mbak siapa tadi namanya itu? Mbak Putri. Mbak Putri itu tinggal di kelurahan mana begitu dan memang belum mendapatkan informasi apa yang harus dilakukan ketika hamil misalnya.
maka dapat menghubungi kader kesehatan di paling bawah itu ada di Padukuhan, Mbak. Jadi di Padukuhan itu ada kader kesehatan yang itu selalu berkoordinasi dengan kader-kader kesehatan di tingkat kelurahan. Nah, masing-masing kader kesehatan di tingkat kelurahan itu akan selalu mendampingi, dan selain mendampingi juga berkoordinasi dengan kami di tim penggerak PKK Kabupaten Bantul yang kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, yaitu dalam sebuah grup yang namanya Grup Sri Kandi, Grup Kader Sri Kandi Kesehatan Kabupaten Bantul. Nah, ini yang kenapa kemarin saya juga mengatakan bahwa Bantul sekarang kondisi posisi ibu hamilnya yang meninggal sekarang berapa, jumlahnya yang positif berapa. Itu karena kami selalu berkoordinasi setiap hari 24 jam, Mbak. Jadi kita bahkan jam 2 malam, jam 3 pagi, jam 2 pagi itu kadang-kadang masih ada juga ibu yang melaporkan sekarang ada kasus apa. Atau mungkin kadang-kadang ada ibu yang sedang ingat sekarang ini, oh iya, kalau kita supaya nggak terpapar itu harus bagaimana. Atau mungkin kita harus makan apa. Itu kadang-kadang ibu-ibu ini luar biasa, malam-malam aja posting, sehingga kemudian bisa dibaca oleh kader yang lain, kemudian itu akan disampaikan pada WA group yang ada di setiap kelurahan ini. Jadi harapan kami setiap ibu-ibu hamil yang mungkin belum masuk ke dalam WA group di setiap kelurahan ini bisa bergabung di dalam WA group supaya selalu update. Jadi berkumpulnya lewat WA saja, bukan bertemu tatap muka. Oh, tatap muka jelas nanti itu tidak boleh ya, Mbak ya. Gitu. Beresiko ya, malah yang tidak yang negatif bisa jadi positif malah. Tapi mungkin apakah sudah maksimal, maksudnya apakah semua animo ibu-ibu untuk kemudian dikontrol oleh PKK itu apakah bisa maksimal, atau mungkin banyak nggak yang kemudian tidak terdata tapi kemudian tiba-tiba kita tahu meninggal misalnya. Ada kesulitan nggak di lapangan untuk mengajak ibu ini dalam komunitas yang secara digital itu? Nah, ini Mbak, jadi di Bantul ini memang riben ya. Jadi kalau warga kita sendiri yang berKTP Kabupaten Bantul, itu rata-rata kita sudah terkoordinir. Artinya mereka kalau misalnya kemudian hamil, otomatis mereka akan terus aktif konsultasi kepada kader ataupun ke puskesmas dan seterusnya. Tetapi Bantul ini ternyata banyak sekali pendatang yang tinggal di Kabupaten Bantul. Dan insya Allah, maaf, ini rata-rata itu ya kalau yang kemudian muncul kasus-kasus itu ada di Bantul bagian utara yang berbatasan, yang rata-rata mereka itu tinggal sementara saja, tapi kemudian mengalami kondisi terpapar COVID dan lainnya, otomatis ini masuk dalam kasus di Kabupaten Bantul. Nah, dengan KTP yang di luar Bantul ini, otomatis kita untuk memantau itu kadang-kadang out of control, sehingga kadang-kadang tiba-tiba sudah sampai ke kami, informasinya itu sudah dalam kondisi yang sudah membahayakan dan termasuk kritis. Begitu pula kondisi di daerah Bantul bagian-bagian selatan yang itu memang juga banyak pendatangnya, Mbak. Jadi nggak tahu ini kenapa Bantul itu banyaknya pendatang itu ada di bagian utara sama bagian selatan. Tapi kalau mereka yang kemudian sudah berKTP Kabupaten Bantul, insya Allah kami selalu terpantau. Kalaupun ada yang itu lepas los gitu ya, itu kan belum sampai di informasinya di kami. Dan insya Allah kalau yang namanya tadi kita sebutkan sudah sampai di kader kesehatan di tingkat padukuhan, harusnya ya terpantau, Mbak ya. Terpantau. Tapi sejatinya pelayanannya tidak mengenal warga KTP luar ya, kalau selama tinggal di Bantul tetap bisa didampingi gitu kan. Iya, Mbak. Jadi kami berusaha untuk siapapun yang tinggal di Kabupaten Bantul itu tetap kita layani sebaik mungkin. Hanya kalau memang suatu ketika itu terbentur dengan prosedur harus KTP Bantul itu yang kadang-kadang kita nggak bisa melewatinya, Mbak. Oke, jadi ini mungkin jadi perhatian. Jadi ada potensi ini ibu-ibu hamil tidak terdata karena memang pertama dia tidak berKTP di daerah tersebut, tapi sebenarnya sebaiknya tetap harus melapor, atau mungkin kader PKK-nya yang juga harus maksimal untuk mendata ya. Takutnya ada kasus kematian-kematian yang kemudian tidak terdata, tidak tercatat karena tadi gara-gara persoalan administrasi. Walaupun sebenarnya pelayanan kesehatan tidak memandang Anda dari siapa gitu kan, siapapun tetap dilayani selama Anda tinggal di Bantul karena potensi
juga akan menularkan ke yang lain kan kalau misalnya tidak diamankan. Benar. Ya, makasih Ibu Emi penjelasannya. Semoga banyak peserta yang ikut ini jadi perhatian juga ya untuk warga luar yang kemudian belum terdata ini. Saya akan kembali ke Ibu Luciana. Ada pertanyaan, banyak sekali pertanyaan yang masuk sebenarnya, tapi saya akan pilah-pilah saja mana yang kira-kira yang tadi sudah dijawab, saya bisa lewati. Ada pertanyaan, pada kondisi apa ibu hamil tidak boleh menerima vaksin? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Karena sekarang vaksin lagi digencarkan ya. Mungkin ibu hamil juga pengen divaksin, tapi khawatir nih boleh atau enggak ya? Gitu. Ibu hamil tidak boleh menerima vaksin, jadi ada batasan umurnya, umur kehamilan, ya kurang dari 13 minggu ya, kurang dari 13 minggu, karena di situ fase embriogenesis dan organogenesis, jadi ibu hamil tidak disarankan untuk menerima vaksin. Kemudian ibu hamil dengan kelainan darah seperti thalassemia, kemudian imunokompromis juga tidak bisa menerima vaksin. Kemudian penggunaan masih menggunakan obat-obat untuk pancar darah juga. Oke, tadi ya setelah 13 minggu ya berarti. Gimana? Agak putus-putus Bu Luciana. Ya, kalau umur kehamilannya kurang dari 13 minggu. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu Luciana. Ini untuk ibu hamil di trimester ketiga diperbolehkan melakukan swab antigen sendiri di rumah atau tidak secara rutin untuk mengontrol antisipasi persalinan. Antisipasi sebelum persalinan maksudnya. Jadi dia swab antigen sendiri di rumah. Mungkin ini petugas kesehatan ini yang hamil. Ya kalau untuk mau swab antigen sendiri di rumah silahkan. Cuman kalau kita melakukan sendiri mungkin nggak optimal kali ya. Karena kan memasukkan kayak gas itu alatnya itu di hidung itu kalau kita sendiri pasti akan ada rasa penolakan sehingga mungkin masuknya nggak optimal sehingga memberikan hasil yang nggak optimal juga. Oke, ya. Sebaiknya tetap ke fasilitas layanan kesehatan. Ya. Lalu ini ada mungkin ke Ibu Luciana ya, ada keadaan rumah sakit sekarang kan banyak yang penuh. Apakah untuk ibu hamil terpapar COVID membutuhkan penanganan medis? Ada jalur khusus gitu untuk bisa masuk ke rumah sakit agar bisa mendapat pelayanan secepatnya. Mengingat di rumah sakit juga banyak yang mengantre di IGD dan banyak yang tutup juga IGD-nya berapa waktu lalu rumah sakit menutup IGD. Jadi kalau ibu hamil ada nggak prioritas khususnya atau misalnya disamain juga sama pasien berat yang lain ngantre di IGD? Jadi kondisi ibu hamil ini ada dalam proses. Jadi nanti kan dari dokter di mana ya UGD itu akan menilai apakah ibu hamil ini dia COVID ringan sedang beratnya. Jadi dia memang bisa dilakukan rawat jalan dengan isolasi mandiri atau tidak. Kemudian kalau memang dia tidak harus dirawat, biasanya dia dirawat. Tetapi semua juga tergantung kondisi dari rumah sakit itu sendiri. Kalau kondisi rumah sakitnya penuh, memang akan disarankan, biasanya akan dicarikan rumah sakit yang lain yang bisa menerima ibu hamil ini. Kalau untuk dia dalam kondisi emergensi persalinan, pasti akan dilakukan menerima pasiennya tersebut. Tetapi kalau dia memang tidak dalam kondisi persalinan, perawatan khusus COVID-nya kita disesuaikan dengan berat ringannya. Kemudian kalau memang tidak ada tempat ya dicarikan di rumah sakit yang lainnya. Oke, jadi prinsipnya tetap harus ikut antrean yang ini ya, yang sama dengan pasien lain. Sebenarnya tidak ada jalur khusus kalau ibu hamil dia akan cepat karena mungkin keterbatasan alat juga ya, oksigen dan sebagainya. Jadi kalau penuh ya terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit yang lain gitu. Ya. Oke, terima kasih Bu Luciana penjelasannya.
ini juga ada pertanyaan lagi nih saya untuk Ibu Emi, ini sepertinya usulannya bagus gitu. Soal IT, Bu Emi, bisakah dengan teknologi IT, informasi teknologi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi ibu hamil? Contoh, kalau ada kegawatan nanti misalnya muncul notifikasi ya, notifikasi SMS atau mungkin WA gitu, sehingga tidak terlambat penanganannya karena dari tahun ke tahun kan selalu tinggi. Apalagi saat ini pandemi. Karena kalau hanya grup WA masih banyak kecolongan gitu. Nah, ini ide untuk mengimplementasikan penggunaan IT untuk memonitor ibu hamil. Ya mungkin kayak semacam apa ya, kita memonitor early warning system kayak untuk gempa misalnya, kalau ada sesuatu itu ya udah langsung ada notifikasi masuk nih gempa gitu. Nah, mungkin bisa diterapkan model-model seperti itu ke depan. Baik, terima kasih Ibu Raihana kalau nggak salah tadi yang menulis atas usulannya bahwa ini kiranya mungkin ide menarik yang bisa menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberi semacam alarm kalau misalnya ada yang kegawat daruratan dari ibu hamil. Dan saya jadi berpikir begini, Mbak. Beberapa hari yang lalu Kabupaten Bantul itu sedang meluncurkan sebuah aplikasi yang namanya Bantulpedia, yang diantaranya di situ ada bagian yang namanya Lapor Bantul. Nah, mungkin pikiran kita kalau aplikasi seperti ini biasanya alertnya itu agak-agak lamban juga mungkin ya, karena ini baru di launching. Saya pikir mungkin itu bisa juga dimanfaatkan sebagai salah satu untuk melaporkan sebuah kasus melalui aplikasi tersebut. Dan karena ini baru ide yang disampaikan sekarang nih, bisa jadi ini mungkin menjadi perbaikan bagi aplikasi tersebut agar bisa kita gunakan untuk salah satunya menjadi alarm bagi warga yang mungkin harus segera ditindaklanjuti. Tapi tentu saja ini harus spesifik ibu hamil ya. Kalau umum nanti banyak sekali setiap saat nanti alarmnya bunyi terus. Atau mungkin aplikasi khusus gitu ya, kan sekarang trennya pemerintah smart urgency gitu kan, jadi semuanya serba digital, serba IT gitu. Ya, mudah-mudahan nanti akan muncul alat yang seperti diharapkan, seperti alarm gempa tadi, Mbak. Oke. Sepertinya diskusi kita sebenarnya pasti masih ada yang banyak mau nanya ini. Oke, saya kasih satu kesempatan lagi deh sama Ibu Luciana sebelum nanti kita akhiri diskusi kita siang hari ini, karena mohon maaf diskusi siang hari ini dibatasi oleh waktu gitu 1 jam. Tapi ini saya bacain satu lagi ya pertanyaan untuk Ibu Luciana. Dokter, amankah ibu yang terjangkit virus corona menyusui bayinya? Kalau tidak aman, terus bagaimana agar bayinya bisa minum ASI eksklusif? Pada kondisi pasca persalinan, nanti kan bayinya di ruang isolasi, ibunya kalau kondisi ibunya baik, ibunya bisa melakukan ASI eksklusif dengan diperah ASInya. Ya, diperah ASInya. Kemudian nanti misalnya ibunya udah pulang, kemudian dia dinyatakan masih positif, dia menularkan untuk mencegah penularan ke janin, dia harus selalu menggunakan masker, menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan, ya, sehingga dia tidak terlalu banyak kontak dengan anaknya. Ya, tapi dia masih tetap bisa melakukan ASI eksklusif. Tapi memang di sini APD yang digunakan terhadap ibunya memang harus dijaga. Dia harus selalu menggunakan masker kalau dekat dengan anak. Oke. Ya. Jadi tetap bisa mengonsumsi ASI eksklusif dengan tadi cara-cara yang Ibu Luciana sampaikan. Oke. Terima kasih Ibu Luciana, Ibu Emi. Kita sudah sampai di penghujung, tapi sebelum itu saya ingin minta closing statement dulu ini dari Ibu Emi ya, terkait tema kita hari ini soal deteksi COVID-19, deteksi dini COVID-19 pada ibu hamil. Mungkin ada yang bisa disampaikan ke depan untuk yang supaya menjadi perhatian masyarakat kita terkait ibu hamil ini. Terima kasih Mbak. Jadi kepada para ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu yang sudah tidak muda tapi masih berharap untuk hamil lagi, saya berpesan agar berhati-hati ketika memang betul-betul memprogramkan kehamilan,
dan selalu waspada terhadap kesehatannya dan melaporkan kepada kader kesehatan ataupun puskesmas. Dan jika memang itu memungkinkan, sebaiknya tunda dulu program hamilnya dulu sampai dengan kondisi pandemi ini terkendali, karena memang resiko bagi ibu hamil itu sangat luar biasa. Terima kasih, salam sehat. Oke, terima kasih Bu Emy Masruroh. Selanjutnya Ibu Luciana ada closing statement untuk peserta diskusi atau publik ya, karena nanti ini akan juga disiarkan di YouTube gitu. Ada yang ingin disampaikan supaya mencegah meminimalkan kematian ibu hamil akibat COVID-19. Kalau kita kondisinya hamil, jadi kita harus mencegah supaya kita tidak terkena COVID, itu benar-benar patuhi protokol kesehatan. Kemudian apalagi kalau kita sudah fase-fase trimester ketiga, di mana kita sudah fase di mana kita bisa melahirkan sudah cukup bulan, itu saya pesan pada ibu itu benar untuk mematuhi protokol kesehatan yang social distancing, karena memang sebagian besar dari kita itu terkena COVID karena memang kita tidak bisa benar-benar social distancing, sehingga kita terkena oleh orang-orang terdekat kita. Ya, sebagian besar kita itu terkenanya oleh orang-orang terdekat, sehingga kita juga harus bisa melihat kondisi orang-orang terdekat kita. Kalau memang dia mencurigakan untuk mungkin hanya sekedar sakit flu atau pilek, kita tetap harus menjauhi, dan social distancing ini penting banget untuk mencegah kita menjadi terinfeksi COVID. Sehingga kita nanti bisa melahirkan secara aman, bebas dari COVID. Terima kasih Bu Luciana, semoga jadi perhatian ya. Semoga ini ibarat kita bayangkan kita punya penyakit penyerta gitu lah, jadi harus lebih ekstra waspada ya ibu-ibu hamil untuk jaga jarak gitu, untuk social distancing dulu, jangan keluar-keluar dulu gitu selama kehamilan. Dan kalau bisa tadi kalau Bu Emy sarankan sebaiknya menunda dulu kehamilan. Tunggu pandeminya selesai, tapi nggak tahu pandeminya kapan, bakal nggak hamil-hamil berarti. Oke. Terima kasih Bu Emy, Bu Luciana untuk diskusi hari ini, menarik sekali. Saya mohon maaf kepada banyak peserta diskusi yang pertanyaannya terlewat, tidak saya bacakan karena kita dibatasi oleh waktu. Terima kasih sudah mengikuti diskusi deteksi dini COVID-19 pada ibu hamil. Nah, bagi Sobat Harian Jogja yang tidak bisa, atau misalnya peserta lain, warga D yang ingin menyaksikan diskusi ini tapi nggak bisa ikut, nggak sempat, bisa nanti dibuka di YouTube Harian Jogja, bisa disaksikan di sana, akan kami siarkan di YouTube Harian Jogja juga. Terima kasih sebelumnya. Acara ini terselenggara berkat kerjasama Harian Jogja dengan Satgas COVID Republik Indonesia, Pemkab Bantul, dan juga Rumah Sakit Panti Rapih. Selamat siang dan salam sehat semua untuk kita semua. Semoga kita bisa melewati pandemi ini dengan sehat dan selamat. Amin. Terima kasih Bu Luciana, Bu Emy.